Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Pagi ini pas pagi ya teman-teman. Kita akan membahas tentang Gloxinia. Jadi bunga Gloxinia ini bukan berasal dari Indonesia asli ya teman-teman. Jadi bukan tanaman asli Indonesia. Dan dia berasal dari Brazil, dari Pulau Andes, atau sekitaran Amerika. Jadi dia memang impor. Tapi karena di Indonesia juga ada beberapa daerah yang beriklim dingin, dia juga bisa tumbuh kok. Dan juga dengan perawatan yang tepat, penempatan yang tepat pun kita tetap bisa memiliki bunga ini di rumah kita masing-masing. Untuk karakteristiknya sendiri, bunga Gloxinia ini adalah bunga yang tumbuh dari umbi. Akar-akarnya juga halus. Bunganya juga berbentuk lonceng ya, kalau teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, dari samping kan kelihatan seperti lonceng. Lalu bentuknya juga memiliki daun yang halus tapi bulu-bulu. Jadi kalian lihat kalau ini secara dekat ya. Jadi di ini ada seperti bulu-bulu halusnya seperti itu. Varietas warna dia bermacam-macam, tapi warna dasarnya biasanya adalah ungu. Lalu yang saya punya sementara yang berbunga baru 2 ya teman-teman. Oh 3, ada yang warna merah kombinasi juga, yang ada yang warna merah muda, warna merah, dan juga warna putih. Sisanya ada yang seperti kombinasi, jadi kalau yang ini kan benar-benar full ungu ya. Kalau yang kombinasi itu biasanya pinggirannya itu nanti akan berwarna putih, sedangkan warnanya dan sisanya ungu. Dan juga ada yang berwarna merah, pinggirnya putih, begitu juga sebaliknya. Tapi yang di Indonesia biasanya yang lebih umum warnanya pinggirannya putih. Tapi kalau untuk di luar negeri itu lebih bermacam-macam lagi. Kalau saya lihat biasanya ada yang memiliki bercak-bercak, jadi bunganya itu dasarnya putih, terus akan ada bercak-bercak misal merah atau ungu, atau kadang dasarnya putih lalu pinggirannya itu warnanya merah atau ungu juga sama, atau warna merah muda, dan itu warnanya cantik sekali. Jadi saya rasa kalau warna seperti ini saja bisa kita miliki di rumah, nanti saya juga akan pesan yang memiliki varietas unik tadi. Pengembangbiakan atau steknya juga ini sangat gampang sebenarnya untuk pertumbuhannya. Cuman kalau kita misalnya media tanamnya kurang bagus, atau juga drainasenya kurang bagus, pencahayaannya kurang bagus, dia akan kerdil. Jadi di saat dia tumbuh itu benar-benar kecil dan hanya akan tinggi gitu. Jadi kalau di saat seperti itu dia nggak akan bisa memiliki bunga karena terlalu kecil. Dan juga kalau seperti itu kita harus benar-benar lebih bersabar, lebih ekstra ya. Jadi biasanya kita harus menunggu sampai benar-benar, jadi setiap dia tumbuh kita nunggu dulu agak lama, mungkin sekitar 3 bulan. Lalu yang sudah pohon yang tinggi misal seperti ini lumayan besar sih, ada yang lebih kecil dari ini, kita harus nunggu sampai 3-4 bulan sampai benar-benar umbinya benar-benar besar, membesar gitu. Lalu kita pangkas bijinya, menumbuhkan tunas lagi. Nah biasanya tunas yang baru ini karena emang umbinya sudah besar, nah dia akan memiliki struktur tanaman yang lebih besar juga. Tapi kalau kita penanamannya tepat dan juga memberikan pupuk yang tepat juga, biasanya pada saat setelah kita melakukan stek, dia akan langsung besar. Jadi kita nggak perlu menunggu. Jadi kita memiliki satu tanaman ini, kita nggak perlu membuang, dia akan langsung bisa menghasilkan bunga. Gitu. Lama hidupnya itu biasanya dia secara gampangnya ya, kalau biasanya itu sampai 3 kali saja itu dia sudah mulai mati. Tapi jangan khawatir, karena dia punya biji, jadi kalian pangkas saja, bijinya tetap kalian tanam, nanti dia akan tumbuh tunas lagi. Biasanya dia akan bisa berulang kali tunas ya, tapi ya jarak waktunya mungkin 3-4 tahun saja, karena setelahnya itu dia nggak akan bisa berbunga dengan. Jadi kita harus melakukan peremajaan terhadap pohon Gloxinia. Nah, untuk pengembang biakan bunga Gloxinia ada beberapa cara. Yang pertama bisa dari umbinya itu sendiri, lalu juga dari biji, dan yang paling bisa kita pakai adalah dari daun. Jadi kalau kalian ingin melakukan stek bunga Gloxinia, yang aku sarankan adalah daun yang benar-benar sudah tua dengan warna yang sangat hijau seperti ini. Ini daunnya semuanya sangat kuat dan juga kayaknya sudah cukup bagus untuk kita lakukan stek. Tapi nggak akan saya stek dulu ya. Lalu kalau yang masih muda itu seperti ini. Bisa kayak perbedaannya kelihatan ya. Yang satunya itu masih kayak hijau cerah. Nah ini menandakan dia adalah tanaman yang masih sangat muda. Seperti itu. Media tanamnya sendiri sebenarnya ada beberapa varian yang kita bisa pilih. Yang penting adalah karena akarnya itu sangat halus, jadi dia butuh media tanam yang longgar. Jadi akarnya bisa
berkembang gitu, dan dia bisa mencari makanan dengan bagus. Jadi opsinya adalah tetap ada tanah, ya, tanah kompos. Biasanya ada sekam bakar, dan juga kadang bisa pakai pasir. Untuk pemupukannya sih, kalau untuk bunga seperti ini saya kurang tahu juga. Tapi kalau saya memang karena hanya punya NPK ya, jadi saya pakai NPK aja, taruh di pinggirnya. Nah, karena saya pun juga untuk proses penyiramannya itu jangan kalian berikan di pangkal tanaman atau di atas daun, karena itu akan membuat daunnya rusak, bijinya juga busuk seperti itu. Jadi kalian siram di pinggirnya aja. Nanti kan kalau kita siram di pinggirnya, nanti akan meresap juga dan akar akan menyerapnya. Perawatannya ya, kalau untuk bunga gloxinia ini karena memang dia agak rapuh ya, tapi karena saya suka bunganya itu cantik banget teman-teman. Kalau kalian lihat, cantik banget kan. Nah, musim hujan itu jangan kalian siram terlalu sering. Jadi prinsip penyiramannya adalah di pinggir pot ya. Setelah di pinggir pot, lalu kalau masih basah seperti ini, jangan kalian siram. Nah, itu juga akan mengakibatkan busuk daun. Nah, kalian siramnya juga jangan terlalu agresif ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit aja. Yang penting permukaan tanahnya itu basah. Jadi di saat kering baru kalian sirami lagi. Kalau di musim hujan, jadi tanahnya kalau bisa jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Jadi masih ada yang media yang apa ya, sedangan gitu loh. Maksud saya, jadi masih ada yang beberapa kan kalau kita menyiram itu, usahakan kalau memang di musim hujan ya, pinggirnya dibasahi aja. Tapi kalau yang penting pinggirnya basah, tengahnya kering nggak apa-apa. Itu untuk musim hujan. Tapi kalau di musim panas, kalian harus pastikan semua media itu basah. Dia itu biasanya nggak suka panas matahari yang langsung atau yang terlalu menyengat. Jadi kalian letakkan dia di kayak apa ya, di tempat yang benar-benar teduh boleh. Nah, tapi penyiramannya jangan terlalu agresif ya. Kalau kalian mau taruh di atas, di bawah sinar matahari, harus ada pelindungnya biar nggak terlalu terik seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang karakteristik bunga gloxinia dan cara perawatannya ya. Sekarang saya akan menjelaskan apakah bisa tanaman ini kita miliki di dataran rendah yang memiliki suhu yang cukup ekstrim. Tentu saja bisa. Seperti tadi, kita bisa memberikan dia penempatannya yang cukup bagus. Jadi kita usahakan lebih teduh, atau mungkin tidak diberikan cahaya sinar matahari langsung, atau juga dari strategi penyiraman. Ada sedikit perbedaan sih memang dari bunga gloxinia yang kita tanam di dataran tinggi dan juga di dataran rendah. Perbedaannya apa? Nah, ini aku udah punya 2 bunga. Nah, lihat sendiri kan teman-teman perbedaannya. Yang ini dataran rendah, daunnya lebih besar-besar, tapi tidak terlalu tinggi. Sedangkan di dataran rendah, daunnya itu kecil, tapi batangnya tinggi. Sedangkan di bunga yang di dataran rendah lebih besar, sedangkan di dataran tinggi, di dataran rendah, bunganya lebih kecil. Begitupun juga dari batang bunganya ya, yang ini lebih kecil, ini lebih panjang. Jadi ini seperti itu. Dan itu hanya perbedaannya aja teman-teman. Ini medianya sebenarnya mirip. Dulu juga saya ini mungkin baru pertama kali penyetekan ya. Jadi ini benar-benar the first plant-nya. Kalau yang ini aku sudah menghilangkan, dia sudah yang ketiga kali. Tapi dia tetap berbunga. Tapi sebelumnya juga dia bentukannya seperti ini, persis. Tapi karena saya membeli ini di dataran rendah, dataran tinggi, terus tempat saya juga memang tempatnya lebih dingin, jadi dia itu lebih tinggi seperti ini. Nah, ini untuk perbedaan di dataran rendah dan di dataran tinggi. Perbedaan media tanam, nah saya juga punya 2 contohnya. Karena memang ini saya ini penyetekan dari daun, dan ini penyetekan dari biji. Untuk media tanam, yang ini saya beri sekam bakar dan tanah kompos. Sekam bakarnya 2:1 ya, jadi sekam bakarnya 2, tanah komposnya 1. Nah, dia kelihatan lebih rendah kan, dan daunnya sudah banyak. Sedangkan ini media tanamnya adalah tanah, terus saya beri juga kokopit dan juga sekam 1:1:1. Nah, bentuknya seperti ini, jadi dia lebih tinggi dan daunnya lebih besar. Tapi kalau untuk perbedaan daun ini, karena memang dia bijinya sudah berbiji, dari biji itu daunnya akan lebih besar. Sedangkan dari stek daun yang saya punya, daunnya itu berproses banget, jadi dia sudah besar juga, tapi nggak selebar yang dari stek biji. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan saya tentang bunga gloxinia ini. Semoga menambah wawasan kalian tentang bunga yang cantik ini. Jadi jangan khawatir untuk memiliki bunga ini di rumah kalian.
Harganya sih relatif murah untuk dibeli, dan pengembang biakan yang saya suka adalah cukup gampang. Jadi tetap belajar, dan sampai jumpa lagi di channel saya yang berikutnya tentang bunga gluksinya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.